Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Akhirnya kami berkesempatan langsung untuk mengetes salah satu MPV mewah yang paling fenomenal dan juga sensasional yang baru saja dihadirkan di Indonesia pada ajang Gias 2023 lalu. Ini dia mobilnya Toyota Alphard generasi keempat. Mobil ini dijual dalam 3 varian dan kami mendapatkan varian yang tipe tengah gitu, tipe G, bukan yang hybrid, bukan yang tipe paling rendah. Dan ya, seperti apa rasa berkendara dari mobil ini dan juga apa saja yang ditawarkan di mobil ini serta bagaimana rasanya ketika Anda berada di bangku baris kedua sebagai pemilik dari mobil ini. Ikuti terus videonya. Oke, sebelumnya Mas Fitra sudah mereview mobil ini first impressionnya pada ajang Gias 2023 lalu. Anda bisa klik link di atas karena pada video ini saya akan lebih berfokus kepada rasa berkendaranya dan juga bagaimana rasa duduk di bangku baris keduanya. Impresi di bangku baris kedua itu sangat penting karena 80% sampai 90% orang memiliki mobil ini tentu menggunakan jasa pengemudi, bukan mengendarai sendiri. Dan Alphard yang kami tes ini adalah tipe 2.5G atau tipe tengah. Ada yang tipe X, 2,5X dan juga ada yang tipe hybrid. Untuk varian ini dia dijual dengan harga 1.578,8 juta rupiah. Ya, tentu semua sudah tahu apa saja perubahan bagian eksterior dari Toyota Alphard. Bisa dilihat ini berubah cukup signifikan tentunya dibandingkan generasi terdahulu, lebih modern, lebih mewah, dan juga lebih berkelas lah dibandingkan generasi ketiganya. Bisa dilihat di bagian depannya ini adalah grill yang paling besar yang pernah digunakan oleh Toyota Alphard, dan sebagai perbedaannya emblemnya dia menggunakan emblem Toyota gini di generasi keempat, sedangkan di generasi ketiga dia mempunyai emblem sendiri. Emblem itu ada di bagian di situ tuh, di bagian pintu kiri dan juga ada di kuncinya. Untuk mesinnya yang tipe non hybrid ini dia ditenagai oleh mesin berkapasitas 2500 cc, 4 silinder non turbo. Itu untuk versi Indonesia ya. Sebenarnya di versi luar negeri itu ada versi yang 2400 cc tapi dia sudah turbo. Di Indonesia hanya 2500 cc NA seperti ini dan juga ada yang hybrid. Nah, untuk tipe tengah dia 2500 cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 180 horsepower serta torsi 235 Nm. Mesin ini tentu mengalirkan tenaganya ke roda depan melalui transmisi otomatis CVT. Ya, mesin ini memang memiliki tenaga yang sebenarnya tidak terlalu besar, tapi ya apalah arti tenaga besar di sebuah Toyota Alphard. Tapi kami yakin mesin ini masih sangat ideal ketika Anda tidak ingin memiliki Alphard yang tipe hybrid. Dan untuk bagian sampingnya ada sesuatu yang penting sebenarnya, yaitu mekanisme untuk pembukaan bagasinya. Jadi menarik ini, karena Alphard ini masih disediakan tombol di bagian sini, seperti mobil pada umumnya. Ada tombol di sini, tapi ini nggak bisa kebuka gitu. Tuh, kayaknya ini untuk manual atau gimana saya juga nggak ngerti. Tapi sebenarnya untuk mekanisme pembukaannya itu, untuk power back door ya, itu ada di bagian kanan ini. Nih, di bagian sini. Ini seperti Toyota Foxy generasi terbaru untuk pembukaannya. Ada di bagian kanan dan juga di bagian kiri. Jadi rasanya ketika Anda menggunakan mobil ini dan di bagian security check itu satpam atau security mungkin banyak sekali yang menekan tombol yang ada di balik plat nomornya itu, di atas plat nomornya, dan mereka akan bingung kok nggak bisa kebuka ya. Karena pembukaannya sebenarnya ada di bagian sini. Itu cukup menarik. Kenapa masih diletak ada tombol di bagian di atas plat nomor seperti mobil pada umumnya. Kemudian kita lihat untuk bagasinya, ya ini sebenarnya dengan konfigurasi ini kapasitas bagasi itu tidak jauh berbeda dengan Alphard generasi sebelumnya. Tapi coba kita lipat bangkunya. Nih, lipat ini cukup mudah sebenarnya. Tapi tentunya urusan lipat-lipat bangku itu bukan urusan Anda lagi, tentunya urusan supir Anda mungkin ketika Anda mungkin memiliki Alphard ini. Dan ini dia konfigurasi ketika bangku baris ketiga dilipat, masih bisa memuat barang yang sangat banyak, tetapi memang agak terbuang space-nya karena ini joknya
terlipat ke bagian kiri kanan ini. Ini mengingatkan kita kepada Abarth generasi terdahulu, kemudian juga Kijang Innova, Fortuner, seperti ini pelipatannya. Ya, tapi rasanya ketika Anda memiliki Abarth, tentu Anda tidak membawa barang yang banyak ke bagasinya, karena mungkin Anda memiliki mobil satu lagi untuk membawa barang. Yang mobil ini benar-benar hanya untuk mobil penumpang saja. Oke, untuk bagian sampingnya sendiri bisa dilihat seperti ini Abarth generasi terbaru. Untuk peleknya dia menggunakan diameter ring 19, dan ini nih saya bilang. Di bagian depan dia menggunakan emblem Toyota, di bagian belakang juga emblem Toyota, dan emblem Abarth-nya ada di bagian sini nih. Dan ada tulisan Abarth juga. Kemudian yang menarik adalah ini bagian handle pintunya, dia dibuka secara electrical. Bisa seperti ini ditarik, atau ada tombol di bagian sini, ini untuk membuka dan juga menutup. Jadi rasanya lebih mudah dan effortless gitu ketika membuka pintu baris keduanya ini. Oke, Toyota Abarth ini keadaannya masih sangat baru, kilometer masih sangat rendah, ya wajar. Karena saat video ini dibuat, PT Toyota Astra Motor itu baru mendistribusikan kepada konsumennya, jadi ini bisa dibilang batch pertama. Dan bisa dilihat bagian cat eksterior ini begitu kempling, begitu mengkilap, dan tentu cat eksterior yang mengkilap terus-menerus itu merupakan dambaan bagi setiap pemilik mobil. Dan untuk perawatan cat mobil dan agar bagian luar tetap mengkilap seperti ini, kami merekomendasikan salah satu produk. Ini dia produknya, Turtle Wax Hybrid Solution Pro Graphene Infused Flex Spray Wax. Turtle Wax Hybrid Solution Pro Graphene Infused Flex Spray Wax multifungsi ini memberikan lapisan grafen yang kuat dengan perlindungan tahan lama selama berbulan-bulan dengan satu spray saja. Produk ini akan memangkas waktu pekerjaan detailing Anda menjadi lebih singkat, membuatnya lebih mudah untuk mencapai dan mempertahankan kilau mobil Anda dalam hitungan detik. Selain dapat menambahkan kilau pada mobil, produk ini juga menjadikan permukaan cat menjadi halus luar biasa, licin, anti air, serta meningkatkan perlindungan terhadap UV. Caranya sangat mudah, dapat Anda aplikasikan pada saat basah atau kering sebagai lapisan pelindung ataupun sebagai perawatan sederhana setelah mencuci mobil. Jadi tunggu apa lagi? Untuk Anda yang ingin memberikan perlindungan ekstra terhadap mobil Anda, gunakan produk ini. Informasi lengkap mengenai Turtle Wax dapat Anda kunjungi melalui Instagram mereka di bawah ini. Dan ini dia best position dari sebuah Toyota Abarth. Jadi ini posisi terbaik ketika Anda memiliki sebuah Toyota Abarth, yaitu Anda berada di bangku baris keduanya di pilot seat ini, karena sangat-sangat nyaman dan juga sangat-sangat fleksibel. Nah, perbedaannya dengan tipe yang hybrid itu dia salah satunya adalah ini nih. Untuk pengaturan joknya, maju mundur itu masih manual. Sedangkan di tipe yang hybrid itu dia sudah menggunakan jok elektrik untuk maju mundur. Tapi nggak masalah, karena untuk pengaturan senderan kursi, kemudian sandaran kakinya, itu masih semuanya electrical, dan juga dia dilengkapi dengan cooling seat dan juga heater seat. Jadi secara overall ini duduk bagian belakangnya, aduh, masih sangat lapang. Ini coba saya mundur lagi. Tuh, tinggi saya 170 cm, dan ini posisi berkendara saya tentunya tidak ada masalah sama sekali. Ini benar-benar nyaman. Ketika Anda memiliki mobil ini, ya Anda harus berada di tempat ini dan menikmati mobil ini. Mungkin Anda bisa tidur, dan mungkin Anda bisa menonton dari car theaternya. Jadi dia sudah dilengkapi dengan car theater dan ada remote seperti ini. Ini tinggal di open, dia akan keluar tuh. Dia untuk mengaturnya itu, untuk mengoperasikannya semuanya melalui remote, bukan touchscreen. Jadi semuanya bisa diatur di sini. Menunya cukup banyak sebenarnya. Ada Bluetooth audio, kemudian ada Miracast, rear HDMI, dan rear Miracast. Tapi memang fiturnya sebenarnya tidak sebanyak misalkan milik Kijang Innova Zenix ya, bukan tidak sebanyak, tapi ini agak beda sistem operasinya. Jadi kalau di Innova Zenix itu dia bisa YouTube, bisa Netflix, bisa Spotify. Nah, di mobil ini menunya nggak terlalu banyak seperti di Innova Zenix. Jadi satu-satunya Anda untuk menikmati car theaternya ini adalah Anda menggunakan aplikasi Miracast melalui smartphone Anda dan ditampilkan di car theaternya ini. Tapi ukuran layar cukup besar. Kemudian untuk sunroof, ya memang secara overall
sunroof panoramik ini lebih sedikit dibandingkan generasi terdahulunya. Yang dimaksud lebih sedikit adalah di bagian baris keduanya ini terbagi menjadi dua seperti ini, sedangkan di bagian tengah ada konsol dan di bagian depan tidak ada sunroof lagi. Jadi ya memang dari segi kelapangan rak kabin itu sedikit berkurang, tapi at least masih ada lah ini, masih cukup luas sebenarnya meski terbagi dua seperti ini. Dan untuk mengoperasikan tirainya ini bisa ditutup secara elektrikal tentunya seperti ini, bagian kanan, bagian kiri juga bisa, atau dua-duanya ya bisa dioperasikan melalui bagian depan. Tapi ya nggak bisa dibuka lagi untuk bagian kacanya ini. Kemudian di bagian tengah ini ada lagi tempat penyimpanan. Ini seperti kayak tempat CD kali ya. Zaman sekarang masih ada CD emang. Tapi tempatnya agak besar. Kalau kacamata ini kelihatan terlalu besar gitu. Kemudian bagian belakang juga ada lagi tempat penyimpanan. Di sini bisa mengatur ambient light dan juga ini bagian lampunya ini bisa diatur ada 4 step kurang lebih ya. Jadi Anda bisa menyalakan lampu terang atau yang dia seperti ambient light gitu untuk ketika di malam hari. Tapi di bagian kanannya ini, di bagian sisi-sisinya ini juga ada ambient light lagi yang bisa diatur warnanya. Ini ada beberapa pilihan warna, tapi tidak terlalu terlihat sebenarnya ketika di malam hari ketika Anda menggunakan yang ambient light di bagian sini. Kemudian ini untuk mengatur AC-nya bisa diatur secara individual baik angin maupun suhunya. Tapi angin kalau bagian belakang antara sisi kiri dan sisi kanan itu tidak bisa individual, tapi suhunya bisa diatur secara individual. Kemudian arah anginnya juga bisa diatur ini semuanya. Oh ya, untuk audionya ini juga bisa di-separate. Jadi sama dengan Alphard generasi terdahulu. Jadi audio bagian belakang itu bisa dipisahkan dengan bagian depannya. Jadi ketika Anda misalkan ingin nonton, kemudian pengemudi Anda itu masih menginginkan musik dari smartphone-nya, ya udah Anda bisa mengaturnya di sini audio separate. Jadi benar-benar di bagian belakang itu khusus untuk Anda, sedangkan di bagian depan khusus untuk pengemudi. Dan ketika Anda berada di balik lingkar kemudinya, ini benar-benar nuansanya sangat modern. Perubahannya benar-benar signifikan jika dibandingkan generasi sebelumnya, dan auranya itu terasa seperti memang di sebuah mobil Lexus gitu. Jadi untuk bagian tengahnya ini, bagian lingkar kemudinya, instrumen clusternya itu mirip banget dengan Lexus, sudah digital full. Dan yang menarik adalah ini nih, tombolnya ini dia berupa trackpad yang ditampilkan di head-up display-nya. Dan ini benar-benar mirip dengan Lexus. Kemudian di bagian tengahnya ini, head unitnya sangat besar layarnya. Dan secara overall, head unit dengan pengaturan AC ini juga identik dengan Lexus. Lexus sekali lah pokoknya. Kemudian di bagian tengah ada wireless charging, standar lah. USB-C, di bagian tengah ini ada 2 USB-C. Nah, di mobil ini untuk sistem pengisian dayanya itu sudah semua USB-C, tidak ada lagi USB-A, di bagian tengah ini USB-C juga, tapi dia masih disisakan soket 12 volt. Dan di bagian belakang ada yang soket seperti yang di rumah itu, yang soket 2 gitu. Kemudian bagian tengah ini untuk transmisinya. Transmisinya ini mirip dengan model-model Toyota premium terbaru seperti di Land Cruiser, ini mirip. Kemudian bagian tengah ada berbagai tombol, eco mode, sudah electric parking brake tentunya, dan juga dilengkapi dengan auto hold, juga ada traction control. Dan untuk audio dia sudah premium tentunya dari JBL, dan kualitas suaranya cukup enak, cukup premium. Dan nah, bagian depan ini dia tidak lagi dilengkapi dengan sunroof memang. Padahal di generasi sebelumnya itu semuanya dilengkapi dengan sunroof, tapi memang dia sunroofnya bersifat tilt saja, tidak bisa dibuka untuk bagian depannya. Yang bisa dibuka itu untuk bagian belakang. Rasanya mungkin Toyota mempertimbangkan bahwa hal tersebut tidak perlu, ya udah nggak ada di Alphard generasi terbaru ini. Oke, semuanya sudah dijelaskan lengkap oleh Mas Fitra saat first impressionnya. Sekarang kita akan berkendara dengan mobil ini. Bagaimana rasa berkendaranya itu sebenarnya faktor kesekian, tapi yang paling penting adalah bagaimana ketika Anda duduk di bagian belakang. Tetapi tentu saya tidak akan lupa menyebutkan berbagai informasi seperti fitur radarnya, kemudian konsumsi bahan bakarnya, dan juga performa dari mobil ini. Let's go! Sebelum kami menyampaikan tentang impresi berkendaranya, kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell untuk diisikan bahan bakar berkualitas, yaitu Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus adalah bahan bakar oktan 98 dengan standar Euro 4 yang bisa menjadikan mesin lebih bertenaga
dan akselerasi lebih cepat. Performa kendaraan pun tetap maksimal, baik dalam kondisi jalan yang lancar maupun saat terjadi kemacetan. Teknologi baru Shell V-Power Nitro Plus dirancang untuk membersihkan 100% endapan di bagian vital mesin dan mencegah terjadinya penumpukan endapan di masa mendatang, serta memberikan perlindungan tak terkalahkan dari korosi. Shell V-Power Nitro Plus, mesin lebih bertenaga, akselerasi lebih cepat. Semakin sering mengisi bahan bakar di Shell, Anda juga bisa mengumpulkan poin program loyalitas Shell Go Plus dan Anda bisa mendapatkan diskon bahan bakar pada pengisian berikutnya. Jangan lupa download aplikasi Shell Asia dan registrasi member Shell Go Plus untuk bisa rasakan manfaatnya. Ada satu fakta menarik yang sebenarnya tidak terlalu penting bagi Anda yang sering duduk di baris jok kedua, yaitu soal rasa berkendaranya. Ya, ketika Anda memiliki Toyota Alphard, memang ya bisa dikatakan Anda akan jarang sekali untuk mengendarai mobil ini. Tapi ada satu fakta menarik ketika saya berkendara dengan mobil ini, yaitu ini rasa berkendaranya itu lebih menyenangkan gitu dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Memang ini kalau pertama kali Anda duduk di balik lingkar kemudinya itu terasa dashboardnya itu sangat panjang. Kemudian ya ini sebuah MPV besar ya, MPV mewah yang besar. Jadi emang agak effort untuk mengendarainya gitu. Butuh sedikit waktu untuk terbiasa mengendarai mobil ini. Tapi ketika Anda sudah terbiasa dengan mengendarai mobil ini, rasanya itu jauh fun to drive gitu dibandingkan generasi sebelumnya. Dan rasanya sangat mudah. Apalagi mobil ini dilengkapi dengan berbagai fitur seperti misalkan kamera 360, kemudian fitur radar juga cukup lengkap. Nanti saya akan jelaskan untuk soal fitur radarnya. Jadi secara overall mengendarai mobil itu rasanya surprisingly fun to drive gitu. Hal tersebut tentu didukung dari karakter suspensinya. Fun to drive tersebut didukung oleh pengendalian yang baik. Jadi memang suspensinya mobil ini juga berubah dibandingkan generasi terdahulunya. Dia lebih firm, dia lebih empuk, tapi pengendalian dan handlingnya juga terasa sangat baik. Serta mobil ini juga didukung oleh platform baru yaitu TNGA atau Toyota New Global Architecture, dan yang bukan sekedar gimmick. Jadi memang dia benar-benar memberikan rasa kenyamanan berkendara yang baik serta pengendalian yang juga terasa asik gitu. Jadi ini surprising nih, mobil ini ketika Anda ajak menikung cukup manuver cukup agresif gitu ya, itu rasanya tuh handlingnya masih terprediksi, masih akurat. Gejala body roll itu cukup minim untuk sebuah MPV yang besar seperti ini. Ya memang untuk SUV besar mungkin itu jarang sekali untuk melakukan manuver memang. Yang terpenting adalah kenyamanan. Nah, soal kenyamanan ini bandingkan suspensinya benar-benar empuk, benar-benar nyaman. Ketika Anda berada di bangku baris depan tuh rasanya memang bisa dikatakan agak kaku jika dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk bagian belakang ketika Anda berkendara di sini itu terasa benar-benar nyaman, benar-benar empuk, peredaman suspensinya pun baik. Padahal velg mobil ini dia dilengkapi dengan diameter 19 inci dan untuk yang hybrid itu 20 inci. Harusnya terasa lebih keras dibandingkan generasi terdahulu, tapi nyatanya tidak sama sekali. Jadi benar-benar rasa suspensi mobil ini refine dari segi kontrolnya, dari segi kenyamanannya benar-benar berubah. Kendati demikian, justru pembahasan wajib mobil ini adalah bagaimana rasanya ketika duduk di baris kedua. Oke, tanpa perlu berlama-lama, tampaknya saya harus segera membahas bagaimana jika saya berada di bangku baris keduanya, karena itu merupakan tempat yang paling benar ketika Anda menggunakan Toyota Alphard ini. Let's go! Nah, ini dia duduk di baris keduanya. Ya, seperti saya sebutkan juga sebelumnya, 80-90% orang memiliki Alphard pastinya akan duduk di posisi ini, bukan berkendara. Oke. Sudah dijelaskan sebenarnya semua sama Mas Fitra waktu saat first impressionnya. Mobil ini sangat enak ketika duduk di bangku baris kedua. Memang
Dia dibandingkan tipe yang hybrid itu salah satu kekurangannya adalah untuk maju mundurnya masih manual. Kalau yang di hybrid itu sudah elektrik. Serta kalau tidak salah di bagian tengahnya ini terdapat tablet kecil kalau di tipe hybrid. Sedangkan di tipe G ini dia berubah menjadi cup holder biasa. Kemudian di bagian tengah ini masih ada meja lipat, ada remote untuk mengatur si entertainment system maksud saya, car theaternya. Kita buka aja biar keren. Nah, rasanya duduk bangku baris kedua ini memang terasa sangat nyaman, peredaman suspensinya enak sekali. Terasa memang untuk bagian depan itu dia terasa lebih kaku ketika berkendara untuk bagian suspensinya, tapi di bagian belakang peredaman sangat halus, sangat lembut, serta kekedapan kabin ini sangat baik jika dibandingkan generasi generasi ketiga maupun generasi kedua. Ini terasa lebih improve, jauh lebih improve. Dan ketika Anda ingin kenyamanan yang lebih, Anda bisa memundurkan bagian joknya ini. Dia bisa benar-benar mundur sekali. Meski bangku baris kedua dibuka seperti ini tidak menjadi masalah. Asal tidak ada penumpang di bagian belakang, Anda bisa merebahkan sandarannya seperti ini. Kemudian leg restnya naikkan. Aduh. Sangat nyaman ini duduk di sini. Benar-benar Anda bisa santai, bisa menikmati sistem entertainment car theaternya. Kemudian ada panoramik, meski panoramiknya mungkin tidak sebesar yang generasi ketiga ya, karena tertutup oleh konsol seperti ini, tapi ini rasanya masih sangat baik. Oh ya, serta ini juga bisa dibuka ini ordennya. Ada sunshade-nya, bisa ditutup untuk meningkatkan privasi lagi, dan bisa lebih tertutup lagi ketika Anda menutup ordennya seperti ini. Wow, benar-benar privasi yang ekstra, benar-benar ruang kedua yang sangat eksklusif. Dan ya itulah sebuah Toyota Alphard. Memang Toyota Alphard itu merupakan MPV premium yang bisa dikatakan di segmen itu satu-satunya yang dibangun didedikasikan khusus untuk MPV premium. Tidak seperti rival-rivalnya seperti Mercedes-Benz V-Class, kemudian Hyundai Staria yang dia dari mobil komersial kemudian diciptakan versi mewahnya, mobil tidak. Itulah menangnya Toyota Alphard. Jadi benar-benar rasa suspensi, kenyamanannya tidak digabungkan dari mobil komersial, melainkan dia benar-benar dedicated khusus untuk MPV mewah dan rasanya seperti itu. Oke, sudah cukup rasanya bersantai-santai di belakang sini. Sekarang saya balikan ke posisi semula, balikin semuanya. Ini pilot seatnya luar biasa, ini nyaman sekali memang Alphard dari generasi ke generasinya. Oke, kita majukan dulu. Nah, ini posisi yang ideal. Dan untuk baris ketiga sendiri ya seperti generasi-generasi sebelumnya ya, terlihat dia masih cukup lapang. Tapi ya itu, sekali lagi, ketika Anda membeli mobil ini, tempat yang paling optimal untuk Anda adalah di bagian sini. Mungkin ketika Anda keluarga besar, membawa anak kecil, Anda bisa memposisikannya di bagian belakang. Tapi secara overall bagian belakang sih sangat cukup luas. Tapi memang untuk material jok ya, tidak seempuk bagian baris keduanya ini. Dia agak lebih keras sedikit, tapi masih cukup mumpuni, baik legroom maupun headroomnya. Dan ya sudah. Sekarang waktunya saya balik lagi ke balik lingkar kemudian, karena tentu ada beberapa aspek yang ingin saya sampaikan tentang mobil ini. Nah, sebelum saya melompat lagi ke lingkar kemudian, saya akan memberikan sedikit informasi jika Anda menginginkan sebuah Toyota Alphard tanpa harus membelinya dan bisa menikmati kenyamanan seperti ini. Tenang saja, karena ada Janet Rent-A-Car yang merupakan jasa rental mobil. Tidak hanya mobil umum, tapi mereka juga memiliki mobil premium. Bahkan Toyota Alphard seperti ini bisa Anda sewa. Ayo langsung kunjungi Instagramnya di @renjanet.id. Aspek yang tidak kalah penting yaitu bagaimana dengan catatan konsumsi bahan bakarnya. Saya sudah balik lagi ke balik lingkar kemudinya, dan saya akan
membahas sedikit tentang konsumsi bahan bakar dari mobil ini, karena ya mungkin tentu saja sebuah mobil itu erat kaitannya dengan konsumsi bahan bakarnya. Apakah dia irit, apakah dia boros. Oke. Kami sudah melakukan pengetesan untuk Alphard tipe G bermesin 2500 cc non-hybrid. Di mobil ini untuk rute dalam kota dan kecepatan rata-rata 22 km per jam, Alphard non-hybrid ini berhasil mencatatkan angka 8,8 km per liter. Sedangkan untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, hasilnya adalah 12,65 km per liter. Well, bukan sebuah figur yang irit. Dibilang boros juga tidak terlalu sebenarnya. Tapi memang ya in between antara irit dan boros itu tergantung perspektif Anda. Karena ketika Anda memiliki Alphard, tentu keiritan dari konsumsi bahan bakar bukan menjadi faktor utama. Yang terpenting adalah kenyamanannya. Tapi memang ketika Anda menginginkan sebuah Alphard yang irit, ya Anda harus pilih yang hybrid. Apalagi jeda antara tipe hybrid dengan tipe bensin seperti ini, yang 2500G ini, itu jedanya hanya sekitar 100 juta rupiah. Jadi tampaknya ya boleh dikatakan lebih worth Anda mengambil yang tipe hybrid dibandingkan yang tipe bensin ini. Lantas, bagaimana dengan akselerasinya? Dan untuk performanya langsung kita tes saja menggunakan alat berbasis GPS seperti biasanya. Oke, kita matikan dulu AC, kemudian traction control off. Oh, sini. Dia tidak ada mode sport, ada mode eco dan normal saja, tapi kita masukkan ke mode manual. Oke, kita gas. Go. Ya, sudah ketemu hasilnya 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam waktu 12,97 detik. Ya, namanya juga MPV besar ya. Jadi angka tersebut juga tentunya masuk akal saja. Tapi coba kita tes sekali lagi. Oh, jatuh lagi sebentar. Coba kita tes sekali lagi agar afdol. Oke, coba kita tes sekali lagi. Apakah waktunya membaik? Traction control off. Ya. Oh, ada wheel spin sedikit ya. Ya benar, waktu yang tadi yang pertama ini malah lebih pelan 13 detik, yang tadi 12,97. Jadi ya namanya juga MPV Gambot, jadi tentu performa bukan menjadi faktor utama. Tapi lagi-lagi menarik ya, mungkin yang varian hybrid itu akan lebih bertenaga karena dia dilengkapi dengan 2 buah penggerak ya, ada mesin bensin dan juga motor listriknya. Tentu dia akan menghasilkan torsi yang lebih instan serta figur tenaga yang lebih baik dibandingkan Alphard yang bermesin bensin ini. Selain rasa berkendara yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya, pengendara Alphard juga akan dimanjakan dengan hadirnya fitur ini. Dan pengendara juga akan dimanjakan dengan beberapa fitur radar Toyota Safety Sense yang paling canggih. Tentunya ada berbagai macam seperti blind spot monitoring, rear cross traffic alert, kemudian rear assist brake, front collision warning dengan assist. Kemudian tentu fitur yang paling menarik adalah lane keeping assist dengan lane keeping warning tentunya. Lane departure warning juga ada dan adaptive cruise control. Tentu semuanya lengkap, paket lengkap fitur ada di Toyota Alphard ini untuk memanjakan pengemudi dari Alphard generasi terbaru ini. Akan tetapi, tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Yang pertama adalah ini, tombol di bagian lingkar kemudi. Sebenarnya modern dan canggih sebenarnya. Jadi dia bisa berfungsi sebagai trackpad, tapi ketika Anda memilihnya itu
Anda harus menekan tombol yang ada di sini. Tidak hanya di bagian kiri, bagian kanan juga begitu. Tapi rasanya ketika Anda mengaktifkan fitur Adaptive Cruise Control itu rasanya untuk pengaturannya tuh kurang sigap gitu. Jadi kalau tombol individual tuh kayak tombol plus untuk menaikkan speednya, kemudian memelankan mobil, itu rasanya lebih mudah. Ada tombol tombol individual sendiri gitu. Kalau di sini tuh rasanya jadi agak lebih repot gitu. Jadi Anda harus menggeser-geser terlebih dahulu, terus menaikkan dan menurunkan. Kemudian ketika Anda ingin mengatur jarak mobilnya, itu Anda harus menggeser-geser lagi gitu, menerka-nerka. Oh ini nih, ini baru dipencet, terus diatur untuk jarak antara mobilnya. Jadi memang minimalis sih terlihatnya, cuman rasanya lebih simpel kalau misalkan Anda ada tombol fisik tersendiri untuk pengaturan Adaptive Cruise Control ya. Sisanya sih sebenarnya nggak terlalu susah, tapi ya butuh waktu sedikit untuk terbiasa gitu untuk menggunakan atau mengoperasikan tombol di lingkar kemudi ini. Ya, kemudian yang kedua adalah rear seat entertainment pada Alphard ini, atau yang biasa disebut dengan car theater. Sebenarnya layar udah keren sih, udah gede, layarnya besar, tapi untuk konektivitasnya itu agak terbatas sebenarnya. Jadi dia hanya bisa melalui sambungan HDMI, kemudian USB-nya pun kami tidak menemukan cara menghubungkan USB dari smartphone Anda ke rear seat entertainment ya. Bisa melalui USB depan, tapi dia sebagai Apple CarPlay, jadi hanya bisa mengatur lagu, tapi tidak bisa menampilkan navigasi di bagian belakang. Dan juga ada Miracast, jadi melalui aplikasi dia akan mengcasting semua tampilan yang di handphone Anda ke layar car theaternya. Tapi rasanya tuh kurang up to date gitu. Malah menurut kami lebih up to date milik Toyota Kijang Innova Zenix, yang dia sudah built-in beberapa aplikasi seperti YouTube, Spotify, Netflix. Jadi tinggal menghubungkan HP dengan rear seat entertainment dan Anda bisa menggunakan semua fitur tersebut built-in gitu. Itu lebih simple dan lebih mudah rasanya. Sebagai MPV mewah, apakah Alphard memiliki detail menarik? Sebenarnya mobil ini tidak memiliki detail menarik karena secara keseluruhan mobil ini semuanya itu menarik. Tapi ada satu hal yang saya suka dari mobil ini adalah soal instrumen clusternya. Dia sangat-sangat atraktif untuk sebuah mobil Toyota. Jadi dia sudah digital, tapi dia tampilannya bisa Anda atur sesuai dengan mood Anda. Memang dia tidak terlalu high definition seperti milik misalkan Mercedes-Benz, kemudian mobil-mobil Eropa kebanyakan lah ya. Tapi rasanya ini cukup menarik, cukup intuitif, dan cukup atraktif. Anda bisa memilih berbagai pengaturan dari instrumen clusternya, serta informasi yang disajikan pun cukup lengkap. Bukan cukup lengkap, sangat lengkap. Dan instrumen clusternya ini pun terintegrasi dengan layar head unitnya, jadi tidak hanya bisa diatur dari tombolnya untuk pengaturan displaynya, dia bisa diatur juga melalui settings yang ada di head unit. Dan tentunya, tibalah kami menyampaikan kesimpulan dari Toyota Alphard ini. Oke, sebagai kesimpulan, Alphard itu memang selalu memiliki tempat di hati bagi para konsumennya. Nah, yang pertama adalah bagi Anda yang belum pernah memiliki Toyota Alphard dan ingin membelinya, rasanya mobilnya sangat worth it untuk Anda miliki. Bayangkan dengan harga tidak sampai 1,7 miliar ya. Di yang tipe G ini dia harganya 1.588 juta rupiah. Sedangkan tipe hybrid itu 1,6 miliar rupiah kalau tidak salah. Di bawah 1,7 miliar. Rasanya mobil ini sangat enak, sangat nyaman, sangat lapang untuk ruang kabinnya. Serta Alphard itu merupakan MPV mewah satu-satunya di segmennya yang dikembangkan benar-benar didedikasikan menjadi sebuah MPV mewah, bukan dari mobil van komersial kemudian ada versi mewahnya, tidak. Mobil ini benar-benar spesial. Nah, jadi ketika Anda ingin membeli Alphard dan sebelumnya belum punya Alphard, ya gas lah intinya. Anda harus memiliki mobil ini karena menurut kami sangat worth it. Kemudian yang kedua, ketika Anda mungkin memiliki Alphard generasi sebelumnya dan ingin mengupgrade ke generasi terbaru ini, ya tergantung dari sisi mana.
Kalau misalkan Anda memiliki Alphard generasi ketiga, Anda menggunakan jasa pengemudi, dan Anda mengincar teknologi hybridnya, nah itu boleh Anda pertimbangkan, karena generasi sebelumnya itu untuk versi ATPM tidak ada yang versi hybrid. Tentu yang versi hybrid akan lebih banyak advantage-nya dari konsumsi bahan bakar, kemudian dari segi emisi gas buang, performa juga akan lebih bagus, serta fiturnya pun lebih lengkap dibandingkan tipe G ini. Tapi jika Anda memiliki Alphard generasi ketiga dan ingin mengupgrade tapi hanya yang 2,5 G seperti ini, rasanya ya boleh-boleh aja sih, cuman rasanya lebih baik mengambil yang tipe top of the line gitu, atau sekarang yang Lexus LM gitu. Jadi secara overall memang mobil ini membaik dari segi manapun, dari segi pengendalian, kenyamanan. Kalau fitur ya so-so sebenarnya, tidak terlalu berubah signifikan. Apalagi ya salah satu pertimbangan mungkin dari banyak orang adalah sunroofnya yang berkurang gitu. Kalau di Alphard generasi ketiga tuh panoramiknya lebih lega serta bisa dibuka. Di mobil ini hanya seperti ini, tersplit, terbagi dua, dan kacanya tidak bisa dibuka. Ya semua keputusan kembali lagi kepada Anda semua tentunya. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Toyota Alphard generasi keempat. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodiver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.